2 minggu saya malah sakit. Akhirnya pas di minggu kedua, saya sempat tuh 2 minggu itu benar-benar pokoknya setiap malam tuh ngerasain sakit dan nggak bisa tidur sampai jam 3 malam ke jam 3 pagi ya, jam 3 pagi atau 5 pagi, karena saya nggak tidur. Kenapa cuma malam doang gitu? Kenapa ketika siang pagi dari 24 jam itu kenapa cuma sakitnya malam? Dibilang dingin juga nggak dingin gitu. Waktu itu malam minggu saya coba perhatiin, saya posisi duduk di depan di depan itu, saya ngeliatin orang-orang dan mereka tidak melihat otot saya. Jadi contoh in case misalnya mereka datang nih, kebetulan saya depan-depanan sama yang minum, tempat jual minum. Nah, mereka itu tidak melihat tempat saya. Jadi ketika mereka beli minum, mereka langsung ngeliat ke roti itu, gitu. Padahal roti itu sepi. Jagat Sukmo. Dari saya lihat seminggu lah, wah bener nih, nggak ada yang bener. Udah. Akhirnya besokannya itu saya coba ngomong sama orang tua saya, ibu saya ngomong, ini ada apa ya Mi? Gitu. Ada masalah apa ya kira-kira ya di tempat saya gitu. Gitu. Cuman saya ngomong ini setiap malam saya sakit kepala. Cuman ibu bilang coba aja kamu ini sholatnya dijaga, mungkin baca Qurannya juga, amalnya juga diperbaiki gitu. Udah, akhirnya cuman ibu bilang nanti ini ada garam nih, cuman punya garam yang bisa ibaratnya buat bersihin kayak gitu. Akhirnya besok malam itu saya dikasih garam itu gitu. Nah, keesokan harinya saya suruh karyawan saya bersihin tempat saya pakai garam itu. Ditabur gitu ya? Bukan, jadi taruh di air, habis itu di serupel. Nah, gak lama sore itu anak itu WA saya, oh gini aku kepala saya pusing. Tiba-tiba karyawan saya pusing, bilang nggak enak badan. Terus emang kamu kenapa? Gitu. Jangan nggak ada kenapa-napa, nggak tahu tiba-tiba pusing aja. Udah, akhirnya saya bilang, udah tunggu saya nanti saya datang. Nah, malamnya saya datang tuh ke sini, jam 6 sore lah, jam 5 jam 6 sore saya datang ke sini, habis ngantar anak saya ke sini. Nah pas di sini, pas saya pindah, saya ngerasa hawanya beda tiba-tiba. Ada yang beda nih di tempat saya ya. Kok kayak mungkin sih gue nggak tahu ya, mungkin tadi ada benturan energi atau gimana, cuman yang pasti saya ngerasain beda aja hawanya. Singgup kali ya? Iya, makanya aneh lah hawanya beda ya? Beda hawanya gitu. Akhirnya saya sholat di masjid, pas lagi saya pulang dari masjid, saya baca Quran. Nah, baca Quran, saya satu ayin aja nggak dapat. Satu ayin nggak dapat, cuman sampai paling berapa baris ya, 3-4 baris gitu. Kenapa itu? Tiba-tiba sakit Mas. Jadi tiba-tiba sakit, bener-bener kayak sakit tuh. Itu posisi saya sempat, jadi sebelumnya itu saya ngelayanin customer juga. Udah ngelayanin customer, tiba-tiba tuh sakit, kepala tuh bener-bener sakit gitu. Aduh, udah pusing banget. Sakit yang di posisi tadi. Nah, cuman anehnya sakit ini lebih maju daripada yang biasanya jam 10 malam. Waktunya masih. Iya. Di situ saya mikir, wah kayaknya karena ini mungkin tempat saya dibersihin atau gimana, mungkin ngaruh nih ke saya nih. Gitu. Nah, akhirnya posisinya itu ibaratnya saya udah pusing, harus saya tutup jam 10 saya tutup, itu jam 9 tuh saya udah sempat teriak-teriak di dalam sendiri. Bener-bener teriak dalam sendiri. Saya bilang saya tuh pasti udah setengah gila lah, setengah sadar. Nah, sampai posisi itu saya turun naik motor. Di motor tuh saya teriak-teriak, saya nggak benar-benar setengah sadar, saya bingung
kayak di jalan tuh kayak hampir nabrak juga waktu itu. Jadi bener-bener kayak wah sakit gitu, udah nggak inilah, karena bener nggak tertahan lagi gitu. Akhirnya saya bingung, ini saya kemana gitu kan. Akhirnya saya ke tempat orang tua saya, itu kan dekat orang tua saya di sini. Saya ke tempat orang tua saya, di tempat orang tua saya kaget kan, bapak saya mikir saya tuh sakit karena saya telat makan, gitu. Kamu makan gini gitu. Saya bilang enggak, saya tolong bawa datangin orang ini, saya bilang gitu. Akhirnya datangnya orang itu. Nah pas lagi itu saya minta tolong datang sekarang. Apa? Ini apa namanya? Kepala udah sakit, udah parah banget, udah parah banget. Nah, gak lama datanglah ibu itu. Nah, ketika ibu itu mau masuk nggak bisa, mas, nggak bisa. Ternyata karena katanya di yang saya ini kuat banget. Nah, jadi waktu itu ternyata ada apa namanya? Sekali dulu ya. Jadi saya pas lagi itu saya di dalam tuh, saya megangin kepala aja, saya pokoknya saya pegang gimana cara supaya nggak sakit digini-gini. Akhirnya ibu tuh bilang, coba kamu itu dulu apa makan garam dulu, pokoknya makan garam ini minum kalau makan garam gitu. Minum garam, terus saya keluar, terus saya disipat-sipatin lah, apa itunya dibersihin lah gitu. Nah ketika pas itu saya di depan tuh, nah itu pas ketika saya dibersihin di depan pun, dikasih air pun, ibu itu belum bisa masuk posisinya, masih nggak bisa masuk, bener-bener nggak bisa mbak. Jadi bener-bener posisinya ini di depan aja nggak bisa masuk gitu, karena bener-bener kuat banget gitu. Akhirnya sampai kedua kalinya saya disuruh keluar, saya dibersihin lagi, baru masuk. Nah itu, nah ketika masuk dia ngituin garam ke rumah saya, takutnya karena ibaratnya kena ke lingkungan situnya gitu, maksudnya entah energi negatifnya atau gimana kan gitu. Akhirnya saya dipijat. Nah ketika dipijat memang ternyata benar ada yang ngirim lagi. Nah itu memang dia ngincernya itu dia pengen mencelakakan saya, pengen gimana caranya saya kenapa-napa. Dan kemarin saya kenapa gimana, itu dia itu menulis nama saya, terus ditaruh di tanah gitu. Nah itu nanti intinya gimana setiap malam itu saya sakit lah intinya gitu. Jadi ketika saya juga disembuhin itu saya dicoba diobatin kan kepalanya. Jadi pas saya diobatin kepala itu juga nggak langsung kepala mas, jadi kaki dulu semuanya dicek semuanya gitu, baru ke kepala. Ternyata di kepala itu udah parah. Dia ngomong, ini kamu kenapa nggak ngomong? Saya nggak berpikir bahwa ini bakal separah ini gitu. Saya pikir ya cuman biasa aja gitu, dan ternyata memang nggak separah itu. Bahkan ketika saya dipegang kepalanya ini, saya udah mau teriak. Ketika saya teriak itu dia bilang, ini kamu udah kesurupan nih, kamu kalau misalnya ini kamu bakal kesurupan nantinya. Jadi ketika masih pegang sudah teriak-teriak. Udah akhirnya saya diobatin udah mendingan gitu. Nah, cuman saya nggak boleh, cuman dia bilang, kamu kalau mau besok saya kesana deh nengok gitu. Berharap yang anak buah saya juga datang gitu. Akhirnya kan paginya saya ngomong sama keluarganya dari si anak buah saya tuh, karyawan saya bilang, ini mau saya tolongin nggak, ini kayaknya ada masalah nih, ini kena juga kayaknya nih. Oh, karyawan kena juga emang kena gitu. Akhirnya pas lagi itu dia bilang, aku nggak kuat mau ke situ, berat katanya. Jadi dia sakitnya juga nggak jelas. Jadi benar-benar kayak cuman pusing karena ke dokter pun nggak kenapa-napa, demam pun nggak ada, medisnya nggak ada, ke dokter pun nggak dibilang kamu nggak kenapa-napa gitu. Ya udah, akhirnya di hari setelahnya ibu itu datang ke tempat saya. Ibu yang nyembuhin itu? Iya, ibu saya datang ke tempat saya. Nah ketika dia datang, kebetulan di sebelah saya itu lagi ada orang yang diduga ngirim itu.
Dia ada temannya itu berdua. Jadi ibaratnya yang dia itu ngadep ke yang arah ibu itu, yang temannya itu ngadep ke sana, ngadep ke berlawan arah. Nah ketika ibu itu datang dia panik. Terus Jadi posisi kan dia ibaratnya saya ngadep ke ibunya, terus ibunya tuh ngadep ke dia gitu. Nah ketika pas dia datang panik, bener-bener panik, kelihatan keringat dingin gitu. salting gitu deh. Salting, bingung gitu kan. Akhirnya dia masuk ke dalam dan dia nggak keluar sampai malam itu. Di dalam aja gitu? Iya, dalam aja. Dan itu nggak biasa temennya kan tinggal. Nah, cuman ada keterkaitan. Jadi yang temennya ini, yang temen yang diajak ngobrol itu salah satu yang nyantet saya di tenda. Gitu. Plot twist. Makanya saya berpikiran bahwa karena posisinya waktu itu si temennya ini sering ke situ, ke tempat saya. Yang di tenda apa yang di tempat sekarang? Di tempatnya sekarang. Gitu. Jadi dia kan posisi udah nggak kerja lagi kan. Nah terus habis itu nggak lama tuh pokoknya sekitar seminggu dua mingguan dia sering kesini datang. Cuman sekedar main doang. Tapi saya ngerasa kayak ada apa gitu kan. Cuma kan saya mikir kan mungkin nggak ada keterkaitan gitu. Kira begitu ya. Iya, akhirnya pas lagi itu dia lagi ngobrol, dia salting kan yang si pengirimnya itu. Akhirnya dia ngomong, ibunya ngomong, dia masih itu yang ngirim. Langsung kasih tahu gitu. Iya, itu yang ngirim. Dia yang ngirim. Ada dua sebenarnya, ada dia sama satu lagi, tapi itu beda kasus. Gitu. Dua-duanya ini nggak suka. Gitu. Yang satu OB, tadi masih ada orang. Ada satu OB. Yang satu lagi tadi yang karyawan yang jaga tadi tempat roti tadi. Yang di sebelah. Nah, dia itu tadi posisinya kan udah salting, udah bingung kan. Akhirnya masuk ke dalam sampai tutup. Akhirnya ketika pas tutup, pergi. Nah, saya masih di sini sampai malam. Sampai jam setengah 11 lah. Sama si ibu itu. Sama ibu itu. Nah, ternyata di situ itu ibu itu berinteraksi dengan jin yang di sini semua. Dikasih tahu bahwa memang tempat saya itu dulu sebelumnya udah ada penglarisnya pertama. Terus jadi memang posisinya ibaratnya karena udah lama nggak kepake, jadi energinya negatif lah, gitulah. Maksudnya udah ibaratnya ya kayak rumah sarang ya. Gitu. Jadi sarang akhirnya ya. Iya. Nah udah habis itu terus dia ngomong sama saya, tadi kamu baca Yasin ya tadi ya? Kata si ibu. Iya gitu. Nah itu tadi ngomong yang dari yang jin yang jin yang di sini bilang ke ibaratnya yang pemilik tempat inilah, yang penunggu yang ibaratnya yang kepalanya di sini bilang bahwa jangan baca Yasin karena mikirnya saya tuh ngusir mereka gitu. Ngusir si jin-jin yang ada yang udah nempatin di sini dulu. Nempatin di sini gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya ngomong ke dia bahwa ini anak ini bukan mau mengusir yang ada di sini gitu. Tapi dia pengen mengusir ya mengganggu dia gitu. Nah cuma saya tadi mau ngasih tahu lagi bahwa selama saya waktu itu sakit kepala itu, saya sempat masuk ke yang 2 minggu itu. Jadi yang sebelah saya ini, dia tuh ketika ketemu saya selalu senyum. Tapi senyumnya tuh kayak ngeledek gitu mas. Jadi beda ya mas. Maksudnya kalau kita dia senyum kayak siang mas gitu. Tapi kayak saya ngeliat kayak dari matanya sih kayak nyindir gitu. Kayak ada sesuatu yang ini ada apa ya. Nah semenjak kejadian pas malam itu, dia itu akhirnya nggak berani negur saya. Semenjak setelah si ibu datang Ibu itu datang dan yang tadi saya bilang tadi, yang pas ibu itu datang, yang satu lagi yang tadi yang mengirim ke saya juga, yang OB itu, nah dia itu langsung pergi, nggak berani dia di situ juga. Pada saat malam itu, pas malam itu, jadi benar-benar nggak, berarti tadi 2 orang ini takut gitu. Mereka tahu ya? Karena posisinya mikir ini, lihat mungkin berpikir bahwa tiba-tiba ada aura yang beda, ada yang beda. Gitu. Ya. Karena tadi kan saya bilang kemungkinan tadi mereka pasti punya pegangan juga. Dan makin entah yang punya pegangan. Jadi mereka bisa ngerasain. Nah udah, akhirnya pelan-pelan
pelan-pelan itu saya gimana caranya, kebetulan karyawan saya tuh seminggu nggak datang gitu. Akhirnya saya jaga terus kan, saya jaga di sini selama itu dia nggak pernah nyapa saya, diem aja. Maksudnya yang tadi udah masing-masing ya gitu ya? Iya, jadi mereka udah diem aja, yang si karyawan sebelah saya itu diem sampai apa namanya, saya mikir ini apa namanya, apa saya ngomong aja apa gimana gitu. Cuman kan kalau ngomong nanti ibaratnya kita juga takutnya juga kita nggak tahu nih apa namanya bakal kayak gimana kan. Cuman sampai akhirnya ya itu tadi dia tempat dia tutup dengan sendirinya. Tiba-tiba pokoknya jadi waktu pas hari Minggu tuh dia masih ada di situ. Tiba-tiba hari Senin bosnya datang terus kemas barang udahan gitu. Dalam waktu 1 hari itu, Iya. Minggu ke Senin itu. Iya. Jadi benar-benar itu pun dia juga nggak tahu, tiba-tiba kok langsung tutup gitu. Terus saya berpikir bahwa mungkin ya tadi kalau misalnya padahal dia karyawan ya, dan itu nggak diutus sama apa namanya, sama yang punyanya gitu. Itu memang inisiatif dia sendiri. Nah, itu kan dari kejadian itu kan sampai dia tutup itu kan ada sekitar waktu sebulan ya. Nah, itu kan yang jaga akhirnya karyawan saya tuh. Karyawan saya yang jaga. Nah, ada momen di mana ketika karyawan saya lewat, dia disuruh baca kertas. Gitu. Oke. Jadi ibaratnya karyawan saya ini pas lagi lewat nih di tempat depan dia. Terus dia ngomong, bro, coba lu sini baca ini. Baca ini. Tulisan ini gitu. Dan tulisannya tuh Arab gundul gitu. Arab gundul. Nah, ini rada-rada ini juga nih Arab gundulnya. Nih, saya mikirin gini, dia baca nggak? Saya bilang gitu. Kamu baca nggak? Enggak sih om, nggak. Ya udah jangan. Berarti kan kamu tahu kan, kita bisa menyimpulkan apa ya? Berarti emang dia sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu kemungkinan tadi dia itu pengen neror lagi. Gitu. Dengan cara suruh baca itu. Nah, caranya bacanya Arab gundul. Iya. Nggak bisa baca. Apa namanya? Nah, terus juga saya melatihkan juga ketika misalnya ada, jadi mereka ini kadang-kadang kalau misalnya di hari Senin mereka libur, yang si cowok cewek ini. Jadi ketika si ceweknya libur, cowoknya pun libur gitu. Akhirnya ada part time. Nah, ketika part time itu sepi. Aslinya berarti begitu. Berarti itu aslinya. Karena apa? Karena saya mikir, berarti mungkin tadi dia sesuatu di situ gitu. Nah, terus di sepanjang sebulan itu saya juga nemuin momen di mana saya lagi repot, saya lagi sepi tuh, bener-bener lagi sepi hari Sabtu. Saya bener-bener putus asa sampai jam 7 malam tuh belum ada yang beli. Tapi posisi hujan. Akhirnya saya baca lah. Baca doa, baca Quran. Tiba-tiba ada yang beli tuh, Pas saya nyiapin kompor, kan saking banyak kompor yang saya siapin, tiba-tiba ada satu kompor paling bawah. Pas saya buka, tiba-tiba ada kodok gede. Kodok gede keluar dari kompor saya. Logikanya, jadi kompor saya tuh saya tuh selalu numpuk kompor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kompor yang 3 ini bisa kepake. Nah, yang yang 3 ini, satu lagi ini yang di sampingnya itu jarang saya pakai. Nah, tapi kalau saya bikin logika nggak mungkin. Pertama gimana? Kalaupun misalnya posisinya dia datang, itu posisi kompor saya paling bawah. Iya betul. Terus ditindih. Terus antara lubang si kompor itu dengan si ukuran kodok itu nggak mungkin nggak ada. Sama itu. Kalaupun misal dari itu, kalaupun dia udah lama di situ, nggak mungkin dia nggak ada suaranya. Nggak mungkin ada pergerakan lah ya. Iya. Masih ada entah ada suara atau apa gitu kan. Karena yang betulnya sih juga dulu kan kuliah biologi gitu. Jadi paling nggak saya pun tahu gitu bahwa namanya hewan apalagi kodok, dan kebetulan saya juga dulu rumahnya di samping kosannya belakang juga sawah yang di setiap pasti ngedengerin kodok itu tiap hari. Biasanya kan nggak mungkin gitu. Akhirnya pas lagi pas saya angkat, tiba-tiba kodok loncat tapi dia nggak langsung keluar ke depan. Akhirnya saya kejar udah tuh langsung pergi dia gitu. Akhirnya saya nelpon om saya, saya sempat ceritakan sama om saya kan, om ini saya gini. Terus saya nelpon om saya ngomong gini, kodoknya hitam ya?
Iya, ini bukan apa namanya, cuman setelunjuk bukan, tahu gitu. Iya om, katanya. Oh iya, itu dia diam ke tempat kamu itu katanya, sengaja disimpan di situ gitu. Jadi sebenarnya gini, tadi dia itu mengirim pertama dalam bentuk tadi yang nama saya ditulis itu ditaruh di kubur. Nah yang kedua itu dia mengirimkan sesuatu barang, entah hewan atau apa, yang ditaruh di tempat saya dengan harapan dia mengganggu itu. Jadi harapannya apa, kayak makanan yang entah nggak enak kah, entah hawanya apa, ibaratnya intinya supaya merusak gitu lah. Makanya saya mikir, kenapa di kompor ya? Terus saya mikirnya udah berapa lama nih gitu. Nah semenjak yang si kodoknya itu bilang dia udah nggak pernah kenapa lagi. Normal lagi. Cuman memang waktu itu saya ngomong dia sebenarnya pilihannya dua mas, kamu entah kamu pindah atau kamu bertahan, tapi kamu harus bentengin di situ, harus fighting lah. Iya, kamu mau bagaimana? Saya bilang ya, karena saya belum ada tempat lagi om, ya saya harus bertahan di situ dulu dong. Ya udah, akhirnya tadi setiap pagi saya bersihin, setiap malam saya bersihin, pokoknya. Dan sekarang pun alhamdulillah posisinya juga udah nggak ada lah gangguan terus. Alhamdulillah kalau gitu ya. Cuman tadi saya mikir kenapa kok? Ya tadi saya nggak habis nalar, kenapa bisa ada kodok di kompor saya? Yang saya dan untungnya itu ketahuan pas di situ. Coba in case kalau misalnya posisi lagi saya nyajiin customer. Tapi kalau misalnya parah itu. Nyajiin customer tiba-tiba ada kodok loncat kan otomatis kita pun juga. Tapi lucu juga sih kodok loncat jadinya. Iya. Terus langsung saya ngomong gini, pokoknya kalau misalnya ada di situ entah kodok entah ada hewan awal, kamu kasih garam aja, garam kasar udah. Maksudnya biar supaya ya kita nggak tahu kan itu bener apa enggak. Jadi-jadian kan. Akhirnya udah tuh sejak itu, dia ngomong sebenarnya mas, ini juga ada dua efek. Yang pertama orang itu ngirim, terus yang kedua juga sebenarnya karena tetangga tahu pakai penglaris semua gitu. Jadi ternyata tetangga saya pakai penglaris semua, saya ibaratnya yang murni aja, jadi saya terkena gesekan dari situ juga gitu. Jadi akhirnya ditambah tempat saya pun juga udah hampir dulu itu tempat saya itu sempat 2 kali ganti orang yang baru. Dan mereka tuh paling bertahan sekitar 3 minggu, 2 minggu, akhirnya pada cabut. Sampai saya bilang, coba kamu tanya, mereka ngalamin hal yang sama nggak sama kamu gitu. Dan hasilnya apa namanya ya, aku kan nggak, kebetulan juga nggak kontak-kontakan sama yang kan nggak kenal. Cuman memang mereka apa namanya, intinya mereka tuh nggak kenal lama lah di situ. Dan berarti ada sesuatu yang ditutupin sama karyawan sebelumnya kali ya? Iya, mungkin ada ditutupin juga. Gitu. Nah, kebetulan dia ngomong, saya bilang kira-kira kamu mau pindah atau gimana? Gitu. Akhirnya saya bilang saya bakal coba bertahan dulu. Saya coba lihat dulu kondisinya gimana. Akhirnya semenjak kejadian itu saya udah nggak pernah kenapa-napa lagi. Gitu. Tapi ya tadi setiap pagi saya bersihin, saya pel, malam juga saya pel, pakai garam juga. Terus juga kalau dia sih mintanya saya suruh ada bawang putih atau apa gitu, entah ini sama air beras juga. Cuman saya bentengin lah sama saya nggak pengen mengirimkan lagi ke orang yang bersangkutan. Biar aja urusan dia. Urusan dia, yang penting saya sendiri aman dan keluarga saya juga aman lah gitu. Karena saya takutnya juga waktu pas lagi yang kejadian yang saya hampir kesurupan itu yang di tempat itu, anak saya nyamperin, ayah kenapa ayah gitu. Kan saya juga enak juga takut megang-megang kan takutnya malah takut cipratan juga, malah kena juga. Akhirnya saya mikir ya udahlah, kan memang memang udah jalannya lah gitu. Akhirnya setelah kejadian itu dia akhirnya pergi, kondisi saya yang baik. Dan kan karyawan saya kebetulan kan juga sekarang kuliah di Bandung ya. Akhirnya sekarang saya lagi mulai cari karyawan lagi yang baru gitu, dengan harapan bisa tuh kalau ada yang menjadi karyawannya Mas Kois. dengan harapan ya memulai hal yang baru lagi gitu. Karena
saya waktu itu beranggapan gini, saya nggak akan mencari karyawan sampai masalah ini selesai. Berarti sampai sekarang Udah selesai kan ya? selesai. Berarti baru Saya benar-benar udah yakin gitu. yakin Karena jadi karyawan lagi. Jadi karyawan lagi. Karena itu saya mikir kalau saya ngambil karyawan lagi, nanti otomatis nggak akan kuat. Jadi saya cuma 3 hari keluar, seminggu keluar. Bahkan ada yang cuma 3 hari kerja sakit seminggu. Saya mikir, waduh, saya bilang gini. Tadi saya bilang kan, entah dia nggak kuat juga atau gimana gitu. Makanya saya selalu ngomong, pokoknya ketika pas ini, pas lagi kerja, usahain sholatnya dijaga, ke masjid ini, pokoknya menjaga terus. Iya. Jangan sampai ketinggalan gitu. Karena saya mikir juga ya mungkin kalian saya waktu itu juga dimana juga lagi nggak kuat banget. Ini nggak fokus lah ya. Nggak fokus, terus akhirnya juga mereka juga bingung juga mau gimana kan. Gitu. Dan nggak ada pegangan juga. Gitu. Nah, paling itu aja sih. Gitu ya. Nah, gila nih kalau ngomongin soal persaingan dagang agak ini juga Mas ya. Agak ngeri juga lah ya. Dan karena memang juga, udah terbukti juga nih Mas Kois yang ngalamin gitu loh. Ya kan Mas ya? Iya. Karena sebenarnya gini saya jujur aja kalau misalnya saya sendiri pun saya tuh nggak pernah takut gitu. Saya tuh orangnya nggak pernah takut karena saya dulu pun 2011 saya tuh pernah diikutin juga sama sama setan lah gitu. Aduh, diikutin sama gini, saya kuliah di Malang 2011. Jadi ada jin yang di Malang yang suka sama saya dan itu ke bawah sampai sini gitu. Makanya saya 2011 saya sempat di Ruqyah. Waktu masa saya kuliah itu di Ruqyah saya 5 kali dibacain sampai dibacain pertama masih kerasa, kedua masih kerasa, jadi bener-bener rasa keluar gitu dari iya. Jadi ketika waktu itu kan saya awalnya kan saya nggak pernah bisa ngerasain ya ketika misalnya ada sesuatu yang nggak enak, saya ada sesuatu situ lagi. Tapi semenjak yang si itu ngikut, jadi ya jadi lebih sensitif ya? Jadi lebih sensitif gitu. Jadi sebenarnya waktu pas lagi 2011 itu, saya kan kosan saya tuh di pojok sebelahnya tuh Panti Jompo. Nah di situ itu malam itu emang sepi, sepi lah namanya ini. Udah pas sudah itu, saya pas lagi itu mau sholat tahajud, saya mau mandi, pas lagi saya sholat, tiba-tiba di pikiran saya tuh pocong gitu. Yang pikir saya pocong gitu. Pas lagi saya itu saya sempat ketindihan tuh. Dan semenjak itu saya sempat nggak mau ke kosan saya gitu. Akhirnya saya ke tempat teman saya ngomongin si itu. Akhirnya pas lagi saya mau pulang ke tempatnya dia, terus teman saya ngomong, bisa dia ada yang ngikutin ya gitu. Dia udah biarin aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya ngerasa nggak nyaman, sampai di Bogor pun masih kerasa gitu. Akhirnya tadi saya coba cari ke tempat buat ruqyah itu, akhirnya ketemu Ustadz, dibacain sekali masih kerasa, meskipun dia keluar ya, yang keluar banyak yang keluar. Pas yang ketiga itu mata saya ditutup gini, sama kuping saya tuh dibikin nggak kedengar. Pengang ya. Nah, karena posisi itu kan saya di ruangan kedap suara. Jadi bener-bener mata saya ditutup, bener-bener. Terus saya ngomong gini, udah coba kamu lawan, keluarin itu. Akhirnya keluar. Nah, jadi saya mikir kayak mungkin ya tadi kalau karena saya dulu udah pernah juga gitu. Terus juga di Kalimantan juga udah pernah juga gitu. Banyak pengalamannya nih. Apalagi yang kalau yang di kosan saya itu saya pernah bener-bener ngeliat namanya kuntilanak pertama kali itu saya lagi itu. Jadi pas jam 10 malam saya pas lagi, makanya saya bilang kan posisinya karena posisi saya di paling pojok, sepi, pohon beringin juga. Udah pas saya lagi naik motor bener-bener depan-depanan, cuman kayak jarak 50 meter lihat-lihatan. Saya pikir waduh ini gimana ya gitu. Terus akhirnya saya baca doa. Terus saya ngomong sama teman saya juga kan, yang pernah tuh yang ada yang temen, jadi saya itu di situ kan kosan sama teman saya yang masih saudara sama mbak saya. Saya tanya, kamu kenapa cabut melihat itu ya? Iya mas. Oh ya udah. Jadi tadi saya bilang karena saya udah terbiasa di Malang seperti itu, di Kalimantan pun kayak gitu.
di sini diserang, di sini pun diserang, jadi saya udah ya udahlah gitu. biasa aja lah ya. Biasa aja gitu. Jadi karena saya balik lagi ya udah pada akhirnya juga orang tuh bakal capek sendiri. Iya. Mungkin Habis di duit kali ya Mas. Iya, Ya? habis di duit juga. Ya masa bayangin aja sampai nyewa di pun ngapain coba? Yang buat makan ya. Makan. Teman-teman, warga-wargi dari Mas Pes cerita seperti itu, demikian juga kisah disantetnya ya Mas ya. Iya. Kisah disantetnya agak-agak menyeramkan sih kalau ngomongin persaingan dagang itu. Jadi Mas Pes ini berdagang secara murni bersaing dengan orang-orang yang tidak murni ya, Iya. istilahnya gitu deh. Tapi alhamdulillahnya Mas Pes sudah kembali normal lagi, sudah sehat lagi Mas ya. Dan thank you sudah meluangkan waktunya buat kita untuk Jagat Sukmo yang sudah mau berbagi ceritanya. Nah, kalau teman-teman mau bercerita di Jagat Sukmo atau mau mengirimkan cerita, teman-teman bisa ngirim di sini nih, IG-nya nih, DM ke kita. Atau kalau nggak mau DM, bisa langsung email ke sini juga. Oke? Jangan lupa komen, share, dan like Jagat Sukmo supaya kita tetap bisa bikin video-video dan mendatangkan narasumber yang asik-asik dan bisa berbagi cerita dengan warga-warga semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.